Ya, Anda pernah mendapatkan komentar dari reviewer yang cukup pedas. Nah, sebenarnya kalau mau kita teliti lebih lanjut, dan ini ada penelitiannya nih yang akan kita bahas nanti, penelitiannya saya taruh di kolom komentar ya. Nah, ternyata memang ada pola yang menunjukkan ya, serta data-data yang jelas kenapa sih reviewer itu menolak artikel kita. Nah, ini adalah alasan-alasan penolakan dari reviewer yang memang ternyata bisa dianalisis secara sistematis. Nah, paper yang kita baca sama-sama ini, nanti saya tunjukkan di bawah, itu dia mempelajari ada 824 paper yang ditolak. Nah, komentar dari para reviewer ini kemudian di mining ya dengan menggunakan analisis teks, dan hasilnya itu sangat mind blowing sekali. Ada 7 kategori kritik terbesar yang paling sering muncul dalam keputusan to reject sebuah artikel seperti itu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah terkait results and findings. Nah, reviewer ini sering menolak artikel karena dianggap hasil penelitian kita itu tidak jelas, tidak kuat, dan tidak meyakinkan. Nah, ini yang paling penting, tidak meyakinkan. Yang kedua adalah terkait impact and policy. Artikel itu ditolak karena kontribusinya lemah, tidak punya dampak nyata, atau tidak ada implikasi kebijakan sama sekali. Jadi ya it is what it is, seperti itu, dan itu yang membuat artikel kita ditolak. Nah, yang ketiga itu adalah metodologi. Ini kritik yang paling fatal. Metode yang salah, yang tidak detail atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian itu akan bisa membuat reviewer secara langsung menolak artikel kita. Dan yang keempat itu kita bicara literatur review. Kalau misalnya kita tidak menunjukkan studi baru, konsepnya tidak matang, atau referensinya itu saja, maka bisa-bisa kita dianggap sebagai peneliti yang tidak memahami konteks riset, seperti itu. Dan yang kelima itu adalah data dan scope. Kalau data yang kita tampilkan ini kurang kuat, sampelnya kecil, atau tidak relevan dengan domain jurnal, bahkan jika topiknya menarik tapi datanya lemah, maka itu juga akan tetap menjadi alasan untuk menolak artikel kita bagi si reviewer. Yang keenam itu adalah terkait writing dan clarity. Artikel yang tidak jelas, tidak runtut, atau bahasanya berantakan, meskipun bagus ya, maka bisa jadi itu juga akan jadi alasan ya paper kita ditolak karena masalah penulisan ini. Yang ketujuh itu adalah hal-hal lain yang seperti struktur paper, etika riset, atau ketidakselarasan secara keseluruhan. Nah, yang menarik itu adalah ternyata jurnal yang berbeda itu mereka juga punya selera kritik yang berbeda juga. Jadi ada jurnal yang memang fokus pada metodologi, ada yang sangat peduli pada hasil, serta ada yang menekankan pada data dan kasus nyata, seperti itu. Intinya adalah jika memang Anda ini ingin meningkatkan peluang diterima, maka kita perlu tahu apa yang paling dihargai oleh jurnal target tersebut, seperti itu. Nah, di sini reviewers itu selalu melihat hal-hal penting yang selalu dilihat oleh reviewer itu adalah yang pertama clarity atau kejelasan, yang kedua logic atau logika, yang ketiga metodologi, yang keempat impact, dan yang terakhir itu adalah data. Baik, Anda mau tips publikasi yang lain? Silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.